Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Ini satu perhatian. Nanti ini persoalan ini menerangkan menikahi wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita yang tidak halal untuk dinikahi. Karena umpama berbeda agama, kita tuh beda keyakinan. Biar saamin, tapi kada seiman. Arti saamin itu artinya sama-sama hendak kawin, ya, sama-sama menginginkan berjodoh, tapi kada seiman, ya kada kawa. Ya'lam annahu yushtaratu aidan fil mankuhati kaunuha muslimatan. Ketahui olehmu bahwasanya disyaratkan pada wanita yang dinikahi itu keadaan dia itu muslim, statusnya muslim, bebinian itu muslim, atau kitabiyah, ahlul kitab. Ahlul kitab ini bisa dari Nasara, bisa dari Yahudi. Boleh kah dikawini? Tentu akan dulu kita baca. Jadi kena menyepagat ingin sini, berarti bolehlah menikahi binian Kristen. Kena dulu, belum tuntung lagi bahasanya. Zimmiyah khalisatan murni. Zimmiyatan kanat au harbiyatan. Kafir zimmi wanitanya ataupun kafir harbi. Fayahillu ma'al karahati nikahul isra'iliyati bisyarati alla yu'lama dukhulu awwali abaihi fi dalika dini ba'da bi'tati Isa alaihi salam wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da tahrifi. Titik tulingan situ atau koma di situ. Maka halallah disertai makruh. Boleh tapi makruh. Kenapa jadi makruh? Ada aja binian muslim, kenapa jadi harus kafir? Banyaknya binian yang Islam, kenapa jadi harus kafir? Halallah disertai makruh menikahi wanita Israiliyah. Bukan wanita negara Israel, kada. Wanita yang menganut keyakinan Yahudi. Halal aja, halal. Syaratnya, nah ini syaratnya, tidak diyakini masuknya awal orang tuanya dulu ke dalam itu agama sesudah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Apa maksudnya? Asalkan babinian ini sebelum Nabi Isa itu diutus Allah sebagai Rasul di muka bumi, kakek moyangnya yang dahulu sudah menganut keyakinan Israiliyah atau Yahudi. Artinya matang bahari sudah, belum Nabi Isa datang sudah menganut keyakinan itu. Lalu turun temurun sampai terus-terusan sampai hari ini, asalkan itu murni turun temurun, kada bepagatan mulai zaman bahari. Bolehkah dikawini? Bisa, ya kah? Bisa dikawin asal turun temurun. Nah, apabila hanya raja masuknya, nah itu kada boleh. Pagat sudah anunya gennya, ya kah? Kayak orang Indonesia ini kan kada ada apa-apanya lalu umpama menganut keyakinan Yahudi dikawini bebinian itu ada boleh. Ditakuni abahnya apa agama Islam ya.
Iya, yang Yahudi ada kawa, ya kan? Ada kawa. Jadi syaratnya harus mulai matan bahari sudah turun temurun. Sebelum diutusnya Nabi Isa sudah menganut. Kalaunya orang Kristen bang, kalaunya orang Kristen sebelum diutusnya Nabi Muhammad, inya sudah menjadi pengikutnya Nabi Isa. Sudah Kristen mulai zaman bahari, belum Nabi Muhammad datang sudah Kristen, sudah mulai zaman datuk moyangnya sampai turun temurun. Walaupun jar ada kelanjutannya kena, walau ba'da tahrik wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da tahrik, meskipun diyakini masuknya orang tuanya itu ke dalam itu agama sesudah mengalami perubahan. Sudah mengalami perubahan. Asal mulai matan bahari ya kan, ada Pak Ajar Sidin mulai matan bahari. Wa nikahu ghairiha bi syarti. Nah, an yu'lama dukhulu awwali abaihi fihi qablaha. Adapun menikahi selain Israil, Nasrani berarti dengan syarat diyakini masuk permulaan orang tua orangnya dulu ke dalam itu agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad yang menasah itu agama. Walau ba'da tahrifi, walaupun mereka masuk ke dalam itu agama sesudah agama itu mengalami perubahan. Nah ini lagi syarat yang berikutnya. Tajannabul muharraba. Jika mereka itu menjauhi kitab yang dirobah. Nah kitab itu kan ada yang murni, ada yang dirobah. Nah, berat syaratnya neta. Pertama, nenek moyang itu mulai zaman dahulu sudah menganut itu agama. Walaupun agama itu sudah mengalami serangan perubahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau punya kepentingan, tapi keluarga ini mempertahankan tradisi agar selalu menganut agama mereka yang murni, ya kan? Menjaga yakanya Injil itu Injilnya yang masih asli, yakanya Taurat itu Tauratnya masih asli. Nah, lalu itu dipegangnya sampai zaman hari ini. Perbedaannya adalah mereka sekedar tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi tetap meyakini Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, yakanya di bukan peneh agama Nasara tetap meyakini Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Isa atau Yesus itu sebagai utusannya, bukan sebagai anaknya. Dia hanya tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Itulah kenapa jadi disebut kafir kitabi, ya kan? Lalu disebut kafir, kenapa jadi disebut kafir ya? Syahadatnya sepanggal, hanya asyhadu alla ilaha illallah aja hanyar. Asyhadu Isa Rasulullah sudah. Asyhadu Musa Rasulullah sudah. Tapi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kada menyambat, lalu disebut
Kafir kitabi yang semacam inilah yang halal untuk dinikahi di dalam mazhab kita Syafi'i. Adalah di zaman wahini kadang, ya kah? Karena Kristen yang di zaman wahini hampir semua mengatakan Isa itu adalah Tuhan jadinya. Ya kalau jadinya Isa itu Tuhan, makanya ini nyambat Tuhan Yesus ya. Sedangkan kafir kitabi yang di zaman dahulu itu mengakui Nabi Isa itu tetap nabi, cuma berat untuk mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah ya, karena ada gengsi atau kecemburuan gitu nah. Jadi berat ini menerima kedatangan Nabi Muhammad. Nah itu yang boleh dikawini kafir kayak itu. Kayaknya kan ada lagi kalau tah di zaman wah ini kayaknya kan ada lagi. Jadi lupakan lah ya. Makanya perlu dijelaskan ini. Nah, titik walau aslama kitabiyun wa tahtahu kitabiyatun daman nikahuhu. Jikalau telah masuk Islam laki-laki ahlul kitab. Di bawah dia maksudnya di bawah kuasa dia kitabiyatun wanita ahlul kitab. Jadi Kristen punya istri Kristen, Nasrani punya istri Nasrani. Ternyata yang suami masuk Islam duluan. Dama nikahu, maka teruslah pernikahan dia. Tapi kita masih membicarakan Nasrani yang murni tadi, ya kah? Nasrani yang sama-sama murni tadi, yang menjauhi kitab yang berubah tadi, yang sama-sama tidak mau mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Lalu kedua pasangan ini satu berislam, satu tertinggal. Yang suami berislam, yang istri betinggal di Nasraninya. Maka dama nikahuhu, langgeng pernikahannya, tidak perlu dipisah kedua pasangan ini. Wa in kana qabla dukhul, meskipun itu berislamnya sebelum menggaulinya. Titik di situ. Awasaniyun wa tahtahu wataniyatun fatakhallafat qabla dukhuli tanajjazatil furqatu. Atau berislam lelaki penyembah berhala, di bawah kuasanya wanita penyembah berhala. Nah, dua pasangan yang sama-sama penyembah berhala, suami berislam, istri bertinggal. Fatakhallafat, lalu dia bertinggal. Terdudi ya kita. Qabla dukhul, sebelum adanya dukhul. Arti bertinggal itu kada masuk Islam lawan laki, dan kada sampat bahubungan tanajjazatil furqatu, maka luluslah oleh perpisahan. Nah, dipisah itu kedua pasangan tadi dipisah. Au ba'dahu wa aslamat fil iddati, atau di kemana atupnya ya? Atau berislamnya sesudah dukhul. Ba'dahu artinya sudah menjadi membina rumah tangga. Awas, membangun rumah tangga. Masuk Islam, yang suami, yang bini tertinggal di sini, ujung-ujungnya masuk Islam jawab. Wa aslamat fil iddati, nah kelanjutannya berislamnya di dalam masa idah, masa tunggu 3 kali suci kalau tah. Nah, artinya sudah ada hubungan suami istri, ternyata suaminya masuk Islam duluan. Masuk Islamnya tertinggal yang bini, menjalani masa idahnya.
Bila di dalam masa idah ini tuh 4 jua masuk Islam, jawabannya dama nikahuhu, langgenglah pernikahannya. Dilanjutkan. Kada usah bahasa, kada usah akad bahasa. Jadi aja sudah pernikahan yang di zaman yang kafir dulu itu jadi aja sudah. Asal keduanya berislam. Wa illa jika tidak kada ba Islam di masa idah nitunya, atau bi Islam juga tapi selesai masa idah, fal furqatu min islamihi, maka hukumnya perpisahan sejak Islamnya suami. Walau aslamat fil iddati, jikalau berislam perempuan jikalau berislam si perempuannya tadi, si istrinya tadi, sudah itulah aku baca ke bawahnya lagi. Walau aslamat wa asarra 'alal kufri, nah kita balik pulang. Yang bini duluan masuk Islam. Kalau tadi kan yang laki, ini yang bini pulang. Wa asarra 'alal kufri, suami meneruskan atas kekafiran. Fa in dakhala biha wa aslama fil iddati daman nikah, jikalau telah pernah dukhul suami dengan itu istri, lalu dia berislam di dalam masa idahnya juga, maka langgenglah ikatan pernikahan. Kayak tadi juga intinya usahakan pasangannya berislam di dalam masa idah. Masa idah itu ya 3 kali suci. Wa illa jika tidak kada bi Islam, fal furqatu min islamnya, atau jika kada sempat dukhul, maka hukumnya perpisahan sejak Islamnya istri. Wahai tu adamna la yadurru muqaranatu mufsidin huwa zailun indal Islam. Bila kita langgengkan, bila kita pertahankan apa yang dipertahankan tadi, ikatan pernikahan, tidaklah mengapa menyertai sesuatu yang merusak, yang mana itu mesti hilang ketika Islam. Ya kan orang kafir inilah kawin tuh sesuai keyakinan inya. Kalaunya kita kan yang berakad lelakian. Kalau inya setuju, adakah yang kada setuju? Ya kata. Model gitu tuh ya kata. Berbeda sudah kalau kata. Kada apa-apalah ya ritualnya nengke itu ya kada apa-apa. Bila agama mereka mengakui itu sebagai pernikahan yang sah, bila keduanya satu saat berislam, maka kita akui pernikahan keduanya. Kada perlu kita bahasanya mau kawin bahasa. Ya kan? Akad bahasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat banyak yang berislam, Nabi kadada menyuruh sahabat akad bahasa pernikahan. Asalkan berislamnya itu tadi di dalam masa idah. Nah fikih tak matur sudah. Ada apa ya menyertai sesuatu yang merusak yang mesti hilang ketika Islam. Kayak di dalam Islam kan kada boleh kawin di dalam masa idah. Kada boleh bebinian itu masih menjalani masa idah kita paksakan kawin ini kada boleh. Lalu umpama agama mereka melegalkan
Umpama di Kristen maka ada idah-idahan. Oh ya kah? Kalau sudah pasangan ini pisah lawan ini, lalu kawin lagi lawan ini, agama ini umpamanya mengakui dan mensahkan. Nah itu ketika keduanya berislam ya sudahlah, diakui. Padahal ya hanya di dalam Islam ya lo kada boleh lalu. Kalau tah kita tah yang mengawini dia dalam masa idah, atuqarru ala nikahin fi iddatin hiya munqadiyatun indal Islam. Maka diakuilah, ditetapkanlah atas nikah di dalam masa idah, hiya munqadiyatun indal Islam, yang idahnya itu baru selesai ketika berislam. Karena belum dijelaskan lah, kita ulangi. Waktu korru tadi wahai sutuna kena bahasa wallahu a'lam.